終始不機嫌で一目惚れって。Hai para pecinta film, sudah siapkah dibikin baper? Nah, film kali ini menceritakan tentang seorang pria anak band yang tampan. Walaupun ia seorang komposer musik, tapi ia trauma untuk menyiarkan musiknya secara publik. Karena baginya, musik adalah cara untuk meluapkan sebuah perasaan, bukan untuk diperjualbelikan. Tapi hal itu mulai berubah setelah ia bertemu seorang gadis imut dan cantik, yang membuatnya semakin bersemangat untuk menulis lagu lagi. Nah, apakah mereka akan menjalin asmara bersama? Mari kita simak alur ceritanya. 嫌いなんだ。 Bermula dengan seorang pria di atap sebuah gedung. Sebenarnya ia adalah anggota band yang lagi naik daun dan sangat populer, yaitu band Coldplay. Nah, yang di atas gedung tadi, ia bernama Aki. Walaupun ia sebenarnya anggota Coldplay, tapi ia hanya ingin bekerja di belakang panggung saja. Dengan sebuah helikopter, anggota band Coldplay menemuinya. Aki dan temannya berambut kuning bernama Sun dan dua teman lainnya sudah berteman sejak kecil. Sedangkan yang berkacamata bernama Shinya. Ialah orang yang menggantikan posisi Aki dalam band mereka. Sehingga antara Aki dan Shinya kurang begitu akrab. 気使ってわざとやってるんで一緒に祝おうぜ。 Anggota band mereka berada di bawah naungan seorang pria bernama Takagi. Tapi karena Takagi selalu membuat musik untuk diperjualbelikan, maka Aki tidak terlalu suka kepadanya. Aki bisa disebut sebagai pria yang jenius dalam bidang musik, tapi hal itu terasa kosong baginya. Setelah itu juga ada seorang gadis bernama Mari yang selalu mendekatinya. Yang ia inginkan hanyalah bisa dibuatkan sebuah lagu dari Aki. Hal itu semakin membuat Aki merasa frustasi dengan musik. Tapi di sini, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang gadis yang sangat imut, bernama Riko. Riko mendengar sebuah lantunan musik dari mulut Aki, yang tanpa sengaja membuatnya menjatuhkan buah dan sayuran yang ia beli. Di sini Aki terpana melihat kecantikan Riko yang memiliki rambut seperti jamur. Mungkin mereka saling jatuh cinta pada pandangan pertama. ただの気まぐれで。 これって。いや、すいません、冗談なん。一目惚れし 花 Tapi saat berkenalan, Aki mengaku bahwa dirinya bernama Shinya. 小笠原信也。 深夜 Hal itu untuk menutupi identitas aslinya. Kedekatannya dengan Riko mulai diceritakan Aki kepada Sun. Sepertinya Takagi juga sudah tahu bahwa Aki sedang dekat dengan Riko. いや、欲しいんだそよ。の新しい女クリプレの秋としか。言うつもりもないから。 Setelah itu, Aki berkencan dengan Riko karena rupanya mereka pacaran saat pertama bertemu. Di sini terungkap bahwa Riko merupakan penggemar Coldplay yang tanpa ia ketahui bahwa saat itu ia bersama anggota band tersebut, yaitu Aki. Ternyata Riko juga memiliki teman dekat bernama Yui dan juga So. Mereka terlihat tidak suka dengan kedekatan Riko dengan Aki. Di sini Riko langsung membawa kabur Aki. Dan saat kecapean di sebuah lorong, hampir saja di sini Riko menyanyikan sebuah lagu. 小笠原さん歌が怖い。 Tapi langsung dihentikan Aki. Karena Aki benar-benar tidak suka dengan gadis yang menyanyi. Itu bisa membuatnya semakin merasa menderita. Mengetahui hal itu, di sini Riko mengatakan bahwa ia akan melindungi Aki. 私が守ってあげ
Sepertinya masalah akan terjadi. Ternyata Rico dan dua temannya merupakan sebuah anggota band, di mana hal itu bisa membuat Aki akan menderita jika mengetahui bahwa pacarnya suka menyanyi. Walaupun sedikit bimbang, akhirnya Rico tetap menyanyi demi tidak mengecewakan teman-temannya. Walaupun hanya band biasa, tapi hal itu mampu membuat Takagi tertarik untuk merekrut band mereka. Di sisi lain, Aki bersama Mari, dan ia memberitahukan bahwa ia sudah memiliki pacar. Kembali ke Takagi, tanpa basa-basi, ia langsung menyiapkan debut pertama band Rico. Hal itu benar-benar tidak diduga oleh Rico dan teman-temannya. Takagi juga menghampiri band Crudplay yang sedang latihan. Ya, walaupun kedatangannya sedikit membuat emosi. Karena Takagi mengatakan bahwa band mereka itu bisa terkenal hanya karena lagu Aki. 勘違いすんな。 Sebenarnya Takagi ingin Aki menjadi produser band Rico, tapi ia menolak karena ia tidak ingin mukanya disorot publik. Alhasil, makasihnya lah yang akan menjadi produser band Rico. Jika saja Aki tahu bahwa band itu adalah Rico, tidak mungkin ia menolak. Aki kembali mengingat perjalanan musiknya yang semakin hari semakin membuatnya merasa musik tidak berarti baginya, tapi tak bisa lepas dari hidupnya. Mulai saat itulah Shinya yang menggantikan posisi Aki dalam band Crudplay. Malam harinya, Rico menghubungi Aki. Tanpa disadari mereka berada di tempat yang sama. Dengan berlari, Rico langsung menemui Aki hingga tasnya jebol dan menghamburkan semua yang Rico bawa. Hal itu membuat Aki menjadi senang. Keesokan harinya Aki kembali menceritakan kisahnya dengan Rico kepada Sun. Setelah itu, Rico dan temannya akan melihat lagu baru dari Crudplay yang juga ditulis oleh Aki. Saat itu, tanpa sengaja Yui bertemu dengan Aki. Aki langsung menemui Takagi. Disinilah Aki tahu bahwa Rico seorang penyanyi dalam sebuah band. Aki tidak akan membiarkan Rico untuk menjadi bahan bisnis bagi Takagi. Di sisi lain, Rico sadar bahwa lagu baru Crudplay itu tentang dirinya bersama Aki. Dengan nuansa lagu baru Crudplay, Aki menemui Rico. Disinilah terungkap identitas Aki yang sebenarnya. どうして 嘘ついてた。小笠原亜希。 秋 Walaupun mereka sama-sama berbohong, tapi Rico merasa bahwa Aki adalah orang yang jujur. Rico bisa mengerti semua perasaan itu melalui lagu-lagunya. Dan Rico masih ingin melindungi Aki. Membuktikan bahwa hubungan mereka tidak berubah walaupun ada kebohongan di antara mereka. Setelah memperlihatkan ruang kerja Aki, di sini Rico baru sadar bahwa ia memiliki pacar yang sangat ia kagumi selama ini. Di sini Aki menceritakan awal mula bandnya yang sudah terbentuk sejak dia kecil. Sebenarnya Rico ingin menyanyikan sebuah lagu, tapi sedikit ragu, takut membuat Aki menderita. Tapi Aki bermain gitar, menandakan agar Rico bisa menyanyi untuknya. Hari itu benar-benar menyenangkan bagi mereka, dan langsung Aki luapkan untuk lagu barunya. Setelah kejadian itu, Aki memutuskan untuk menjadi produser band Rico, tapi ditolak oleh Takagi, karena sudah tidak ada waktu lagi sebelum debut band Rico. Hal itu sedikit membuat Aki merasa marah, ditambah setelah bertemu dengan Shinya yang tidak ingin menyerahkan band Rico kepadanya. Saat Rico di sekolah, ia dan teman-temannya sangat kaget karena di sana para wartawan sudah mulai menyorot mereka. Konferensi pers langsung diadakan di sana. Aki yang mengetahui hal itu juga dibuat kaget karena saat itu tiba-tiba Rico menemuinya. Ternyata yang disukai Rico itu hanyalah bernyanyi, bukan untuk terkenal. Mungkin ia memiliki pemikiran yang sama dengan Aki. Di sini Aki memberikan sentuhan hangat kepada Rico. Itu menjadi bukti bahwa Aki sudah benar-benar mencintainya. Setelah itu, Aki langsung memberikan lagu barunya kepada Takagi. Lagu itu menjelaskan bahwa Aki benar-benar menyukai Rico. Dan Rico tak sengaja bertemu dengan Mari. Di sini Mari mulai mengganggu hubungan mereka. Ia sengaja membuat Rico cemburu.
Hal itu benar-benar membuat Riko merasa sedih. Shinya yang mengetahui hal itu mencoba menenangkan Riko dengan bernyanyi bersama. Saat itu Aki bersama Takagi. Ternyata kedekatan Aki dengan Riko telah ada yang memantau. Hal itu akan merusak masa depan Riko. Demi hal itu tidak terjadi, hanya ada satu cara, yaitu membuat gosip bahwa Aki pacaran dengan Mari. Dengan terpaksa Aki melakukan hal itu. Setelah mereka bertemu, Aki benar-benar mengatakan bahwa gosip itu benar. Hal itu menjadi bukti bahwa hubungan mereka telah berakhir, walaupun harus dengan perasaan terpaksa. Setelah kejadian itu, popularitas Mari pun menjadi meningkat, sedangkan Aki dan Riko sama-sama dibuat bersedih. Setelah itu, Aki mengirimkan lagu baru yang sangat banyak kepada Takagi dan juga anggota band Crude Flag. Di saat bersamaan, Riko mendatangi tempat tinggal Aki. Di sini ia benar-benar merindukan Aki, tapi hanya bisa memeluk gitar bass milik Aki. Setelah melihat Aki, Riko langsung pergi dan membawa kabur bass miliknya. Saat itu Sun juga mengunjungi rumah Aki. Di sini terungkap bahwa Aki akan pindah ke luar negeri dan memulai musiknya dari awal. Sun yang mengetahui semua itu langsung menceritakannya kepada Riko. Ada yang bisa Riko rasakan selain bersedih. Kini debut pertama band Riko akan diadakan. Dengan membawa perasaan Aki bersamanya, Riko berhasil membuat pertunjukan yang memuaskan. Semua merasa puas akan penampilannya. Sedangkan Aki, ia masih memikirkan gitar bass yang dibawa kabur oleh Riko. Ia pun kembali, karena ia tahu bahwa saat itu gitar bassnya berada bersama Sun. Sebenarnya itu hanya jebakan. Saat Aki sampai di sana, maka Riko lah yang berada di sana. Dengan melalui musik, mereka bisa mengerti satu sama lain. Aki juga sadar bahwa kehadiran Riko lah yang merubah hidupnya yang suram di masa lalu menjadi berwarna dan penuh semangat. Dengan menyanyikan lagu romantis berdua, film ini pun berakhir. Nah teman-teman, film ini menginspirasi kita bahwa jika kita sedang berada di titik terendah, keluar dari zona tersebut dan cari kenyamanan untuk hidup yang lebih baik. Sampai jumpa lagi.